Mungkin izin minta tanggapan nih Bang ya, terkait yang sidang kemarin adanya Ariel dan Ahmad Dhani. Ada sedikit cekcok di dalam sana. Ini bagaimana sih Bang tanggapannya melihat? Menurut gue gini ya, gue melihatnya ini menjadi satu hal yang positif. Oke. Jangan kita melihat ini benturan antara penyanyi dan pencipta, enggak. Justru benturan mereka ini menyadarkan bangsa ini tentang pentingnya hak cipta. Emang selama ini kita tahu soalnya, emang selama ini sadar kalau semua orang harus bayar, enggak loh. Karena mereka ribut, karena mereka berantem, kita semua jadi, oh iya ya, ternyata lagu itu punya harga ya. Oke. Orang nggak pernah tahu siapa yang harus mereka kritisi. Ternyata yang harus mereka kritisi bukan Ahmad Dhani, bukan Ariel, tapi lembaga LMKN yang menaungi. Karena penyanyi sama pencipta nggak akan ribut kalau yang ngurusinnya benar. Berarti dengan kejadian tersebut membawa keberuntungan juga ya Bang ya? Menurut saya itu sebuah apa ya? Sebuah tindakan yang menjadi awal untuk perbaikan. Semua itu perlu pengorbanan kalau ternyata memang antara pencipta dan penyanyi harus berjuang di pengadilan, tapi tujuan akhirnya itu untuk kebaikan hak cipta Indonesia di masa depan. Jadi kalau kita hanya nggak cukup pintar kalau hanya melihat oh yang benar Ahmad Dhani, oh yang benar Ariel, oh fans enggak. Ini lebih jauh, ini kedepannya untuk hak cipta, untuk anak cucu ke depan dengan adanya kayak gini. Kalau akhirnya semua negara turun untuk memperbaiki ini. Oke. Kedepannya anak cucu kita itu berkarya jadi lebih tertarik buat mereka. Oh kalau gua jadi musisi, gua akan lebih dihargai nanti ke depan. Tapi waktu pas di rapat kemarin kan Ahmad Dhani sempat kayak menyela, ingin memberikan pendapat dia statement ini, tapi kan selalu ditolak gitu kan. Hampir mau diusir juga. Nah, itu gimana sih Bang tanggapannya? Ya itulah harga dari sebuah perdebatan. Oke. Kita nggak boleh ngelihat dari sisi itunya. Kita harus melihat kalau ini mereka berjuang untuk hak cipta Indonesia ke depan. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu nanti hukum lah yang berbicara. Semoga hukum kita bisa objektif, bisa belajar dari apa ya. Karena nggak jauh-jauh di Malaysia aja, yang industri musiknya lebih maju, kita lebih benar loh soal cipta. Masa kita hanya melihat, oh mereka berantem nih. Enggak. Oke. Ini lebih ke depan, lebih. Bang, ini kan dengan adanya kisruh royalti hak cipta juga kan pasti masyarakat udah makin takut untuk membawakan lagu. Nah itu gimana sih Bang? Kita tunggu aja sampai sejauh mana mereka punya restoran, punya tempat kafe yang sudah nggak muter lagu. Kita tungguin aja. Mereka juga harus belajar. Tapi dengan tadi siapa sih yang berkewajiban ini? LMKN, negara yang mau bersosialisasi. Gimana konsep bayarnya? Gimana apa yang bayar, apa yang nggak, segala macam. Berarti yang harus dibebenahi itu LMKM-nya? Oh iya dong. Oke. Iya dong. Mereka kan udah ditulis, mereka kan udah ditulis negara, mereka digaji, mereka segala macam, mereka dapat pajak segala macam. Kurang transparansi kah atau kurang gercep sih Bang kalau dari Jelas pergaulan? itu transparansi, kurang gerak cepat. Sekarang gini deh, kita ambil positifnya. Kalau Once nggak ribut sama Dhani, emang kita tahu kalau mereka nggak ribut, orang-orang di LMKN itu nyaman-nyaman aja dong dengan kualitas kerja mereka. Rakyat juga nggak tahu kalau harus bayar, ya kan? Ya nggak? Oke Bang, mungkin tadi tertarik sama tentang royalti hak cipta, tapi kan sekarang adanya revisi terkait hak cipta itu bagaimana sih Bang tanggapannya? Ya itu harus banyak belajar sih. Memang maksud aku juga orang-orang di DPR memang harus, dan negara juga memang harus merumuskan ini sebaik mungkin karena kita ketinggalan jauh loh. Kita ketinggalan sangat jauh. Kenapa di dunia luar musisi itu bisa sejahtera banget, kenapa anak muda itu seneng bang mau terus berkarya karena semuanya udah beres gitu. Jadi gue berharap banget endingnya ini bukan kepentingan politik ya, tapi endingnya ini memang benar-benar untuk memperbaiki sistem hak cipta Indonesia. Itu banyak loh pencipta Indonesia yang gila, dia udah nyiptain lagu yang diputar mana-mana, hidupnya masih sengsara. Jadi memang kita harus melihat dalam perspektif yang lebih besar. Indonesia darurat untuk memperbaiki sistem hak cipta, sistem royalti. Oke. Bang, ini apakah revisi ini lebih menguntungkan pencipta, pelaku seni atau justru pihak industri sih Bang? Semuanya harus untung. Pencipta, penyanyi, industri. Karena gini loh, apa sih salah satu yang besar di negara ini?
bukan teknologi loh, bukan yang lain-lain, tapi apa? Seni. Boleh tanya ke luar negeri sana, boleh tanya sekitar Asia Tenggara. Jadi layak kalau ini untuk diperbaiki, layak kalau semua orang yang terlibat dalam dunia ini mendapat keuntungan yang terbaik gitu. Bang, ini kan dari pihak sana bahwasanya untuk UU revisi yang hak cipta ini kan bakalan rampung di 2 bulan ke depan. Tapi kalau seandainya nanti tidak rampung-rampung itu bagaimana? Apakah dari Itu yang musik-musik? gue takutin. Oke. Itu yang gue takutin. Itu yang gue takutin kalau ini nggak rampung-rampung. Heeh. Akhirnya semua orang mempunyai tindakan sendiri kayak Ahmad Dhani, tiba-tiba akhirnya ya udah lu harus bayar ke gua langsung atau gimana segala itu yang kita takutin. Semua orang akhirnya jadi mengambil tindakan radikal secara rimba lagi gitu ya. Karena ya gua nggak tahu deh, gini deh, dunia musik di Indonesia itu nggak diperhatiin negara selama ini hidup loh. Festival orang bikin lagu ini sudah layaknya untuk diperbaiki, bukan akhirnya masuk untuk dipajakin doang. Oke, Bang, ini Bang, apa tantangan terbesar dalam penerapan aturan royalti baru ini semua? Tantangan terbesar untuk penerapan royalti. Tadi tidak transparan, terus masyarakat tidak punya pengetahuan kalau mereka harus bayar soal hak cipta. Nggak besar kok, tapi kalau mereka udah paham dari awal, itu bisa disisihkan. Jadi memang sistem ini tuh karena tidak pernah diperlakukan, ada kepentingan orang yang meraup keuntungan terkait. Jadi itu harus diubah. Bang, mungkin balik lagi terkait yang 2 bulan nanti kalau saya belum rampung-rampung, apakah ada tindakan dari para musisi? Ya mungkin walaupun masih belum tergambar. Dari Abang Sri tanggapan bagaimana? Ya mungkin nanti kalau umpamanya 2 bulan belum selesai ya mungkin ada gerakan tanpa lagu. Bayangkan di Indonesia 24 jam tidak ada musik, kami tidak mengizinkan lagu kami diputar. Kita bayangin aja seperti apa. Mungkin ya. Jadi berharap banget, nggak boleh memandang sepele tentang musik dan lagu. Ini benar-benar harus dirampungkan, apapun hasilnya. Kita memang belajar, mungkin stepnya nanti belum se-perfect apa yang terjadi di Amerika, tapi paling tidak dalam 2 bulan kita menuntut untuk ini rampung menjadi sebuah langkah yang baik. Oke. Di Indonesia 24 jam tidak ada musik, kami tidak mengizinkan lagu kami diputar. Kita bayangin aja seperti apa. Mungkin ya. Jadi berharap banget, nggak boleh memandang sepele tentang musik dan lagu. Ini benar-benar harus dirampungkan, apapun hasilnya. Kita memang belajar, mungkin stepnya nanti belum se-perfect apa yang terjadi di Amerika, tapi paling tidak dalam 2 bulan kita menuntut untuk ini rampung menjadi sebuah langkah yang baik. Oke.